Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali bersama Ustazah Anggra di pembelajaran Bahasa Indonesia tema 4 Kewajiban dan Hakku. Sebelum kita menyampaikan pembelajarannya, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dengan mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana di sekolah dengan tepat. Dengan mengamati masalah pada teks, siswa dapat memberikan saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana di sekolah dengan penuh kepedulian. Nah, minggu lalu kita sudah belajar apa itu hak, apa itu kewajiban, dan kalimat-kalimat sarannya. Hari ini kita akan belajar di subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Anak-anak semua memperhatikan dengan baik ya. Rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu, banyaklah membaca dan berlatih, jangan mudah menyerah, bertanyalah kepada gurumu, atur jaga waktu belajarmu dengan baik, selain itu bertemanlah dengan banyak orang. Nah, amatilah teks rahasia anak pintar, garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Nah, anak-anak sekarang di teks ini pasti ada masalah. Nah, untuk itu pasti ada penyelesaiannya. Mulai hari ini anak-anak harus sudah belajar menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Nah, kira-kira di sini masalahnya apa sih anak-anak? Iya, semua anak ingin pintar tetapi tidak tahu caranya bagaimana. Nah, kira-kira penyelesaian masalahnya bagaimana ya? Nah, menurut teks yang ada di sini, penyelesaian masalahnya adalah mendengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu, banyak membaca dan berlatih, tidak mudah menyerah, bertanya kepada guru, menjaga dan mengatur waktu belajar, dan berteman dengan banyak orang. Paham ya? Selanjutnya, sekolah yang indah dan rapi. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, jadi untuk membuat sekolah kita menjadi indah dan rapi, kita tidak bisa berpangku tangan ya. Berpangku tangan itu apa sih? Berpangku tangan itu hanya diam diri anak-anak. Nah, kira-kira saran agar sekolah kita menjadi indah dan rapi itu apa ya? Nah, pasti anak-anak tahu. Salah satunya adalah merawat tanaman, kemudian menata kelasnya, membuat taman kelas, dan lain sebagainya. Paham ya? Nah, menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak. Hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Nah, jadi agar sekolah kita menjadi indah dan rapi itu adalah kewajiban kita untuk menjaganya. Jadi kebersihan sekolah itu adalah kewajiban seluruh anggota yang ada di sekolah itu. Nah, di sini kira-kira apa ya yang termasuk hak dan kewajiban agar sekolah kita menjadi indah dan rapi? Yang wajib dilakukan apa ya anak-anak?
menjaga kelas agar tetap rapi, kemudian menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, atau menata bangku dengan rapi, tidak mencoret-coret papan tulis dan meja. Nah, itu adalah yang wajib dilakukan ya, kewajiban anak-anak untuk menjaga kelasnya. Nah, haknya yang harus didapatkan setelah kita melakukan kewajiban kita apa? Kelasnya rapi, sekolahnya rapi, bersih, tertata rapi. Nah, itu ya anak-anak. Paham ya? Selanjutnya, kegiatan saat jam istirahat. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuannya. Nah, waktunya kita mengamati teks kegiatan saat jam istirahat dan menemukan kalimat yang menunjukkan masalah, kemudian menunjukkan penyelesaiannya juga. Sebutkan kalimat yang menunjukkan masalah. Nah, kira-kira di sini dari teks yang sudah kita baca, masalahnya ada di mana ya, anak-anak? Iya, Dayu dan teman-temannya berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Itu adalah masalahnya ya. Jadi sekolahnya menjadi tidak rapi, tidak bersih. Nah, untuk itu, untuk menyelesaikan masalah itu kira-kira apa ya anak-anak? Nah, ini dia anak-anak penyelesaiannya. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka masukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Itu ya, jadi setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Diingat-ingat ya. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Perhatikan gambar di sini, ada ibu guru dan para siswa yang ada dalam kelas. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Diskusikan apa yang harus dilakukan saat orang berbicara kepadamu. Tuliskan hasil diskusimu dalam bagan berikut yang dilakukan saat orang berbicara kepada kita. Nah, begini ya anak-anak maksudnya. Jadi ketika kita berada di dalam kelas atau dimanapun tempatnya, saat bersama Bapak Ibu guru di kelas atau bersama teman, jika kita diajak berbicara dengan orang lain, kita harus memperhatikannya setiap ucapan dari orang tersebut. Kita tidak boleh toleh ke sana, toleh kemari. Itu seperti tidak memperhatikan orang tersebut, dan orang tersebut bisa kecewa dan sakit hati ya anak-anak. Jadi ketika kita diajak bicara dengan orang lain, sikap kita seharusnya adalah mendengarkannya dengan baik, seperti itu ya. Dan apabila kita diajak bicara dengan orang lain, kita juga bahasa kita kepada orang lain harus sopan dan lemah lembut agar tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Seperti itu ya anak-anak. Nah, setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik.
Sebaiknya kita menatap orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Nah, jadi seperti ini ya anak-anak, ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Jadi setiap orang itu ingin didengar. Pasti setiap teman anak-anak mempunyai cerita yang ingin disampaikan kepada anak-anak semuanya. Untuk itu kita harus menjadi pendengar yang baik. Nah, ketika teman kita bercerita, hendaknya kita menatap mata orang yang sedang mengajak kita berbicara. Nah, apabila dia sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Jika kita dimintai pendapat, kita harus berbicara dan menyampaikan pendapat seperlunya saja. Nah, dan saat kita berbicara, kita juga harus menggunakan bahasa yang lembut dan sopan ya anak-anak. Agar kenapa? Agar teman kita merasa baik dan tidak tersinggung dengan kata-kata kita. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk itu jawablah pertanyaan berikut ini. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut ya? Nah, anak-anak bisa mengerjakannya di buku tulis masing-masing ya. Nah, selanjutnya Ustadzah lanjutkan untuk subtema 3, kewajiban dan hakmu dalam bertetangga. Orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Sukakah kamu memiliki tetangga? Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Jadilah tetangga yang baik. Nah, pasti sudah tahu ya siapa tetangga? Ya, tetangga adalah orang yang tinggal di dekat atau di samping, kanan, kiri, depan, belakang rumah kita ya anak-anak. Nah, kita hidup setiap hari pasti bersama tetangga. Nah, kita harus bersyukur memiliki tetangga yang baik. Nah, setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik agar keadaan bisa menjadi rukun dan aman. Seperti itu ya anak-anak. Nah, Ustazah akan mengajak anak-anak untuk membaca percakapan Lami dan ibunya. Tetangga baru. Lami: Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Ibu berkata, bagus sekali nak, kamu pasti sangat senang. Lani berbicara, tentu ibu. Ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Ibu menjawab, betul sekali nak. Mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya, nak? Lami, tentu bu, dia sudah kelas 5 SD, dia pandai menggambar. Ibu menambahkan, sebaiknya kau ajak dia ke rumah, kenalkan kepada ibu, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Lami menjawab, tentu ibu, terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Sudah paham belum dari percakapan tersebut? Nah, ini adalah percakapan antara Lani dan ibunya. Lani bercerita jika dia mempunyai teman yang baru kepada ibunya. Ternyata ibunya sangat setuju sekali kalau Lani mempunyai teman baru ya anak-anak. Nah, ibunya menyarankan kepada Lani untuk mengajak teman barunya itu ke rumah untuk dikenalkan ibu dengan ibu dan teman-teman yang lainnya. Dan Lani sangat berterima kasih sekali kepada ibunya telah mengizinkan bermain dengan teman barunya. Nah, sekarang yuk kita membaca panen rambutan. Lani berkunjung ke rumah Beni.
Di rumah Benny sedang panen rambutan. Benny ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hari itu hasil panenan Benny sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Benny. Mereka bekerja dengan sangat gembira. Nah, ini adalah cerita Lani dan Benny yang sedang panen rambutan ya anak-anak. Nah, ternyata si Benny sedang membagi hasil panennya kepada tetangganya. Karena apa? Karena ternyata pohon rambutannya ini daun-daunnya juga daun berterbaran di rumah tetangganya juga, dan tetangganya pun ikut membersihkan daun-daun tersebut. Alangkah baiknya jika kita memiliki rezeki yang lebih atau hasil panen yang lebih, itu kita juga ikut berbagi kepada tetangga kita. Sangat menyenangkan ya anak-anak jika kita bisa berbagi dengan orang lain. Nah, amati kembali teks panen rambutan, sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Benny memiliki beberapa masalah, berilah saran penyelesaiannya, lakukan secara lisan. Nah, ini ya anak-anak, Benny ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Apa sarannya? Sebaiknya Benny mengajak teman-temannya untuk membagikan ke rumah tetangganya. Mungkin bisa seperti itu ya anak-anak. Benny tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Apa sarannya? Nah, sebaiknya Benny membeli atau menyiapkan kantong plastik untuk wadah rambutan seperti itu ya. Nah, selanjutnya belum semua tetangga Benny mendapatkan rambutan. Apa saranmu? Nah, sebaiknya Benny harus membagi rata buah hasil panen rambutan yang diterimanya. Seperti itu ya anak-anak, kira-kira pasti anak-anak bisa membuat kalimat saran yang lebih bagus lagi. Semangat ya anak-anak. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Amatilah kembali teks yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Tuliskan masalah dan penyelesaiannya pada tabel berikut ini. Nah, masalahnya apa ya anak-anak di sini? Oh iya, ternyata salah satunya adalah teman Edo ingin mencoret-coret tembok tetangga. Penyelesaiannya bagaimana? Edo harus menegur temannya agar tidak mencoret-coret tembok tetangganya. Kemudian masalah selanjutnya, teman Edo membuang sampah sembarangan. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Sebaiknya Edo memberitahu temannya dengan santun bahwa membuang sampah sembarangan tidak diperbolehkan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Ibu Siti membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membereskan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti.
Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Nah, kira-kira anak-anak paham apa belum ya isi dari teks berikut? Nah, anak-anak kita boleh saja mempunyai hewan peliharaan, tetapi kita juga harus menjaganya dengan baik agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga kita. Seperti itu, anak-anak bisa memperhatikan 4 cara untuk menjaga hewan peliharaan tersebut dengan baik ya. Nah, di sini amatilah teks tentang masalah hewan peliharaan. Temukan kalimat penyelesaian masalah, jelaskan maksudnya. Nah, kalau dianalisa dan diamati dari teks tadi, kira-kira masalahnya di mana ya anak-anak? Nah, masalahnya terletak pada rumah Siti tiba-tiba menjadi kotor karena ada ayam tetangga yang masuk ke rumah. Kemudian rumah Siti menjadi kotor dan bau tidak sedap, padahal Siti tidak memelihara ayam, itu adalah ayam tetangganya. Nah, kira-kira itu adalah masalah yang terjadi ya anak-anak. Nah, jika ada masalah tersebut, kira-kira penyelesaian masalahnya seperti apa ya? Jika kita mempunyai hewan peliharaan, nah salah satu yang bisa kita lakukan adalah ini ya anak-anak, tidak membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kemudian kita memberi makan dan minum secukupnya. Kemudian menyediakan kandang atau tempat hewan peliharaan. Dan yang keempat, membersihkan hewan peliharaan secara teratur. Jadi dengan begitu, pasti hewan peliharaan akan terpelihara dengan baik dan tanpa mengganggu rumah tetangga yang lain, seperti itu. Semangat anak-anak. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak anak-anak untuk membaca bacaan berikut. Wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, dari teks berikut kita dapat menyimpulkan ternyata nyamuk demam berdarah itu sangat berbahaya sekali ya anak-anak. Dan apa sih cara penyelesaiannya agar kita itu terhindar dari wabah demam berdarah? Salah satunya adalah menjaga kebersihan lingkungan kita sendiri, yaitu dengan cara menguras, menutup, dan mengubur sampah-sampah yang ada di lingkungan kita. Nah, dari situ coba perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa masalah yang ada pada teks? Masalahnya adalah ada wabah demam berdarah, itu ya. Dan kemudian Ayah Dayu terserang demam berdarah, itu juga masalahnya. Nah, apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Seluruh warga berbondong-bondong atau bergotong royong bekerja sama, kerja bakti membersihkan lingkungan.
Kemudian memberantas sarang nyamuk yaitu dengan melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Seperti itu ya anak-anak penyelesaiannya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini subtema 2 dan 3 sudah selesai. Semoga anak-anak semua dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan. Semangat belajar ya anak-anak. Semoga anak-anak semua menjadi anak-anak yang hebat dan bermartabat. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Dadah.